Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di kelas CCNA ya, di mana pada malam hari ini kita akan membahas tentang IP static routing. Oke, sebelum kita mulai, mungkin saya akan perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Hairudin. Oke, mungkin teman-teman juga sudah pada kenal. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan share screen dulu ya, biar teman-teman bisa lihat materinya. Oke, jadi nanti pada saat saya presentasi, kalau memang ada yang kurang jelas, teman-teman boleh langsung bertanya saja ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, di mana untuk pembelajaran kita malam hari ini yaitu modul 15 terkait tentang IP static routing. Nah, kalau kemarin mungkin atau sebelum-sebelumnya sudah pernah belajar IP, nah di sini kita akan masuk ke pembahasan yaitu IP static routing. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajarin di modul ini? Nah, yang pertama itu adalah kita akan belajar menggunakan sintak atau komen untuk melakukan konfigurasi static routing ya. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi yaitu IP versi 4 dan IP versi 6 static routing. Kemudian kita juga akan melakukan yang namanya konfigurasi IP versi 4 ataupun IP versi 6 default static routing. Nah, ini ada berbeda ya. Yang tadi static routing ini ada namanya default static routing. Kemudian yang berikutnya itu kita akan melakukan konfigurasi yang namanya floating static routing. Nah, apa itu floating static routing? Kita akan lihat di pembahasan berikutnya. Kemudian, yang terakhir itu adalah bagaimana melakukan konfigurasi, baik itu IP versi 4 maupun IP versi 6 static host, router atau static host route ya. Nah, oke, sekarang kita langsung saja ya. Kita mulai yang namanya static route. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada beberapa tipe static routing. Yang pertama itu adalah standar static routing, kemudian yang kedua ada default static routing, kemudian ada floating static routing, dan ada summary static route. Nah, jadi ada 4 ya uh, poin-poin yang akan kita bahas hari ini terkait dengan tipe static routing. Nah, dalam melakukan static routing, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu nest hop route. Nah, apa itu nest hop route? Biasanya kalau teman-teman pernah konfigurasi komputernya, konfigurasi IP secara statik, teman-teman pernah melihat ada namanya IP gateway. Nah, nest hop route itu hampir sama dengan gateway. Jadi, IP mana yang akan dilalui suatu perangkat atau suatu jaringan untuk mencapai ke tujuannya. Kemudian ada namanya direct connected static routing. Nah, direct connected ini adalah di mana hanya interface yang keluar ya. Jadi misalkan dalam satu router, ini saya gambarkan ya, ada satu router, ini kan biasa ada interface-nya gitu ya. Nah, sini ada router berikutnya. Jadi, kalau misalkan dari R1 ini, RT1 ingin ke RT2, berarti kan seperti ini ya. Nah, jadi ini kan ada interface. Jadi dia nanti akan keluar dari interface-nya dia, berarti dari sini ke sini gitu ya. Nah, itu kalau kita menggunakan interface. Kemudian ada yang namanya fully specific static routing. Nah, kalau full ini di mana kita menggabungkan antara nest hop dan interface untuk keluar atau untuk kita jadikan sebagai gateway untuk mencapai tujuan kita. Nanti kita bahas lebih lengkap. Nah, yang pertama, pada saat kita ingin melakukan konfigurasi static routing. Nah, konfigurasinya itu sebenarnya simpel ya. Tinggal kita masukkan perintah, di sini ada IP, route, kemudian tujuan kita, network ya. Di sini ada network tujuan, bukan IP address ya, tapi network tujuan, kemudian subnet mask network tujuannya itu berapa. Nah, di sini kita bisa menggunakan IP, kalau nest hop, kalau kita menggunakan nest hop biasanya kita isi dengan IP ya.
kalau kita menggunakan yang tadi exit interface, nah ini kita bisa masukkan interface berapa yang kita, lewatin ya. Nah, kemudian, di sini kita bisa juga, tulis atau menggunakan, IP address, kemudian ada distance. Nah, distance ini nanti biasanya digunakan untuk floating routing. Jadi kalau misalkan ada 2 jalur untuk mencapai suatu tujuan, nah biasanya kita menentukan distance. Distance itu untuk, pemilihan prioritas, apakah kita nanti akan lewat jalur A ataupun jalur B. Seperti itu. Nanti kita, contohkan ya. Nah, ini perintahnya. Jadi simpel ya, tinggal kita ketik IP route, masukkan network tujuannya dan subnet-nya, kita bisa menggunakan IP atau interface, seperti itu. Jadi static routing tidak terlalu sulit, tetapi kalau routernya terlalu banyak, nah itu nanti, ada sedikit ini ya, harus teliti gitu ya, karena kita harus menentukan perutaiannya itu secara manual. Berbeda kalau kita menggunakan, dynamic routing ya. Kalau dynamic routing itu kan kita hanya memasukkan network yang ada di, router kita, tanpa kita harus tahu network yang akan kita tuju gitu ya. Nanti routing yang menentukan sendiri. Nah, kalau statik ya semuanya serba manual. Jadi, kapan Anda tidak tepat dalam menentukan tujuan kalian, dalam menentukan gateway-nya atau next hop-nya, maka itu bisa berakibat fatal. Nah, ini hampir sama, ini bedanya, ini dikhususkan untuk IP versi 6. Kalau IP versi 4 tadi cukup IP route ya, tapi kalau kita menggunakan IP versi 6, ya kita harus menyertakan perintahnya itu adalah IP versi 6, route. Nah, di sini IP versi 6 menggunakan prefix. Nah, jadi kalau di IP versi 6 itu kita tidak menggunakan subnet seperti di IP versi 4, tetapi kita tinggal langsung menuliskan prefix-nya. Contoh, misalkan kalau di, IP versi 4 itu kan biasanya subnet mask-nya 255.255.255.0 gitu ya. Nah, kalau dibuat dalam bentuk prefix itu sama dengan /24. Jadi kalau di IP versi 6 kita cukup menggunakan prefix, tidak perlu menggunakan yang, bilangan desimal seperti ini. Nah, ini contoh, static route menggunakan dual stack topologi. Nah, apa itu dual stack? Jadi di mana di satu interface itu bisa menggunakan 2 IP address. Salah satunya, satu menggunakan IP versi 4 dan satunya lagi menggunakan IP versi 6. Jadi, contoh topologi ini di mana dia menggabungkan 2 pengalamatan IP ya. Jadi satu menggunakan IP versi 6 dan digabungkan juga dengan IP versi 4. Nah, kalau kita lihat di mana di setiap interface ini, itu nanti akan dikonfigurasi 2 IP. Di interface ini juga akan dikonfigurasi 2 IP, jadi setiap interface ini akan dikonfigurasi 2 IP address, yaitu IP versi 4 dan IP versi 6. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar yang sebelumnya ya, bagaimana kalau kita ingin melihat tabel routing-nya. Nah, apa itu tabel routing? Jadi di mana di tabel routing itu menampilkan informasi routing yang telah kita buat di router tersebut. Nah, contohnya di sini, di router 1 ya, kalau kita lihat di router 1 ini kira-kira menurut teman-teman ada network apa aja? Nah, oke, ini saya hapus dulu. Oke, mungkin ada yang bisa bantu? Berarti kan kita berbicara router 1 ya? Berarti router 1 yang area sini ya. Kalau kita buatkan garis, berarti ini adalah router 1. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman, ada network apa aja di router 1? Ada yang bisa bantu sebutkan? 3.0 sama 2.0. Oke, berarti network-nya kalau yang IP versi 4, berarti berapa? 172
16.2.0. 16.2.0 ya, /24. Kemudian ada network apa lagi yang kelas C? Yang kelas C, yang IP versi 4, sorry. Yang IP versi 4 selain itu ada IP berapa lagi? 172, 172, 16, 16, titik 3.0. 0. Oke, terima kasih Divan. Sekarang kalau IP versi 6-nya sendiri ada IP berapa? Oke, IP versi 6 ada IP berapa? 2001 DB8 ACAD 2. 201.2 ya, double colon ya. DB 8, kemudian double colon, ACAD, kemudian 2 double colon, slash 64 ya. Dan yang ini ya, seterusnya. Oke, sip. Berarti kalau misalkan kita melakukan perintah show IP route, maka nanti akan muncul network yang ada di router 1. Nah, selain network, maka nanti yang muncul itu ada apa lagi? Berarti ada IP yang terhubung langsung atau IP yang dikonfigurasi di R1. Kira-kira IP berapa yang dikonfigurasi di R1? Titik berapa belakangnya? Belakangnya aja yang disebut. Kira-kira berapa? Misalkan 2 titik berapa? Dari gambar, coba diperhatikan gambarnya. Di router 1 yang ini ya, di router 1 kira-kira IP yang akan dikonfigurasi di sini berapa? Ayo coba dilihat gambarnya. Harusnya di situ sudah ada IP-nya, tinggal disebutkan saja. 3 titik berapa? Ini kan sudah ada IP nih, nggak usah malu-malu sebutnya. Ini sudah ada IP nih, misalkan, bentar ini saya hapus dulu ya, biar kita tulis secara spesifik. Oke, kita hapus dulu. Nah, misalkan di sini di R1, IP yang dikonfigurasi itu adalah 172.16, kemudian 2 titik berapa? Ada yang tahu 2 titik berapa? Titik 1. 2.1. Kemudian kalau untuk IP versi 6-nya itu berarti 2.1 juga ya. Kemudian kalau di yang satunya lagi berarti 172.16.3.1 dan 3.1. Ini 1 ya. Seperti itu. Nah, oke kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat, benar nggak? Jadi, kalau di sini kan kita lihat C itu adalah statusnya connected ya. Maka semua jaringan yang ini, itu akan terhubung secara otomatis tanpa dilakukan routing gitu ya. Nah, berarti 2.0 dan L itu adalah IP yang dikonfigurasi pada interface yang ada di router. Nah, ini juga sama ini, yang di sini, gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita menggunakan satu router, oke balik lagi ke sini ya. Di sini kita menggunakan satu router. Nah, saya punya pertanyaan nih. Kalau misalkan saya ingin menghubungkan antara jaringan ini dengan jaringan ini, apakah perlu dibuatkan static routing atau dia akan terhubung secara otomatis? Menurut kalian gimana?
Kalau kita lihat di sini, semuanya sudah muncul ya, sudah muncul nih. Apakah perlu dibuatkan static routing atau tidak? Tidak. Ya, Enggak. oke, betul. Jadi kalau dia menggunakan router yang sama, maka kita tidak perlu menggunakan static routing ataupun dynamic routing untuk menghubungkan jaringan yang terhubung di router yang sama. Karena dia secara otomatis akan direct connected. Seperti itu. Nah, nanti static routing itu kapan dibutuhkan? Jika routernya lebih dari 2 atau minimal 2 gitu ya, baru kita bisa menggunakan namanya protokol routing, baik itu static ataupun dynamic. Nah, ini hanya hasilnya saja kalau yang IP versi 4 seperti ini ya. Yang tadi kalau IP versi 6 kita tinggal show IP versi 6 route gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai pipeline untuk memfilter ya. Kita munculkan yang begin C aja. Oke, sekarang kita lanjut ke konfigurasi IP static routing. Nah, kalau tadi kan teman-teman sudah lihat ya, konfigurasi IP route itu kan pertama kita tuliskan perintah IP kemudian route gitu ya. Kemudian destination DST kemudian next hop. Oke. Pertanyaan saya yang pertama adalah berapa next hop PC1? Ada yang tahu? Next hop itu sama dengan gateway ya. Gateway-nya nanti. Kira-kira ada yang tahu berapa gateway dari PC1? Nah, ini penting kalau kita ingin membuat yang namanya static routing. Kita harus tahu next hop-nya. Kapan kita salah menentukan next hop, maka dia tidak akan terhubung. Oke, kira-kira menurut kalian nih, next hop-nya PC1 berapa? Ini belum ke router ya. 3.1. Berarti yang ini ya. Iya. Oke, jadi kalau PC1 ingin keluar, misalkan dari PC1 ingin ke PC2 ya, ke sini, berarti mau nggak mau dia harus lewat sini dulu kan, keluar ya pintunya ya, baru bisa ke atas. Oke, sip. Nah, pertanyaan berikutnya. Misalkan saya berada di router 1. Nah, saya lagi di router 1 ya. Ingin ke PC2. Kira-kira next hop-nya lewat mana? 2.0 Pak. 2.0. Oke, ingat 2.0 ini 2.1. adalah net ID. Oke. Nah, berapa? 2.1? 2.1 berarti di sini. 2.2 Pak. Oh, 2.2. Berarti bukan 2.1 ya, tapi 2.2. Nah, oke. Betul ya. Kemudian kalau yang ditanyakan bukan next hop tetapi exit interface. Kira-kira jawabannya yang mana? Exit interface. 1.1 S010. Kalau exit interface berarti nama interface-nya ya, bukan IP address ya. Oke, berarti berapa? S010. S010 gitu ya. Di router mana? Nah, ini kan ada banyak nih. S010 ada di router 1, di router 2, ada dan di router 3. Yang mana? Ini ada 3 ini. Apakah apakah di router yang 2, router 1, atau router 3? Exit interface. Apakah yang Router di 1. sini
Apakah yang di sini atau yang di sini? Router 1. Yang lain? Ada jawaban yang lain kah? Atau di router 1? Kira-kira yang mana? Router 2. Router 2. Oh, ada yang jawab juga router 2. Oke. Yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Oke, kalau nggak ada, kita bahas ya. Jadi, ini kan sekarang kita posisinya dari router 1, ya kan? Nah, ingin keluar. Berarti interface mana yang akan kita gunakan kalau kita berbicara secara logika ya? Kira-kira yang mana? Secara logikanya nih. Jadi dari R1 ingin keluar, jadi exit interface-nya itu ada di router 1. ada di router 1, betul ya? Jadi kalau yang ditanyakan itu adalah exit interface, jangan lihat router yang lain, karena kita pasti berbicara di router itu sendiri. Misalkan di router 1, ya udah berarti kita cari. Misalkan kita mau ke PC 2, otomatis kita keluar lewat interface mana? Nah, berarti kita menggunakan di router 1 interface-nya serial 0/1/0. Berbeda tadi kalau kita menggunakan Nest Hop. Kalau Nest Hop itu IP address. Nah, kalau kita menggunakan IP address, kita tidak bisa menggunakan IP.1. Karena kenapa? Itu adalah IP yang ada di interface-nya dia. Dan kita harus memilih yang .2 karena dari R1, IP.1 dan IP.2 itu adalah dalam satu network yang sama. Seperti itu. Nah, maka kalau kita mau keluar dari R1 menggunakan Nest Hop ke PC 2, maka kita akan menggunakan IP 2.2. Oke, kira-kira sampai sini jelas nggak terkait penentuan exit interface dan Nest Hop? Jelas, Kak. Jelas ya, karena itu penting. Kalau kita salah, ya pasti nanti bisa kacau. Oke, jadi saya punya satu pertanyaan lagi sebelum kita pindah. Oke, kita hapus dulu. Saya punya pertanyaan lagi nih. Dari router 1 ingin ke PC 3. Kira-kira Nest Hop-nya berapa? Exit interface-nya berapa? Ayo, katanya tadi sudah 2 exit interface-nya S010 di router. di router 1. Dari router 1 kan? Ya, exit INT-nya berarti R1, interface-nya S0/1/0. Kalau Nest Hop-nya Ke 2.2 dulu. berarti 172.16.2 titik, titik 1 apa titik 2? Titik 2 ya. Nah, seperti itu. Karena ini jalurnya cuma ada satu keluarnya, mau kemana pun dia, ya otomatis Nest Hop-nya di sini dan exit interface-nya di router tersebut. Oke, jelas ya? Jelas, Kak. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, ini contoh konfigurasinya tadi ya. Jadi kalau di router 1, misalkan kita ingin terhubung dengan jaringan selain dia ya, berarti kita berbicara IP versi 4 dulu. Berarti tujuan yang pertama adalah 172.16.1.0 ya. Tujuan yang kedua adalah
192.168.1.0 dan tujuan yang ketiga adalah 192.168.2.0. Nah, kalau kita konfigurasi static routing-nya, maka seperti ini. IP, route, tujuannya berapa, ini adalah network ID ya. Kemudian subnetnya berapa, kemudian dia lewat mana gitu ya. Nah, ini saya rasa sudah jelas ya. Kalau tadi teman-teman sudah bisa menentukan NAS hop-nya atau exit interface-nya. Nah, pada saat kita melakukan show IP route, maka di sini akan muncul yang namanya static. Ini ada static, ada static. Jadi ada 3, karena di sini kita konfigurasi 1, 2, ada 3 ya. Ada 3 entry yang kita masukkan ke tabel routing. Nah, di sini kelihatan. Jadi static ini adalah yang kita buat secara manual, sedangkan C statusnya connected dan L itu juga IP yang terpasang di interface router tersebut, ini kan terbentuk secara otomatis. Kalau ini terbentuk secara otomatis, sedangkan yang kuning-kuning ini terbentuk secara manual karena kita entry. Oke, jelas ya? Ada Jelas, yang mau Kak. ditanyakan sebelum kita pindah? Oke. Nah, ini kalau IP versi 6 hampir sama ya. Jadi pertama kita harus aktifkan dulu yang namanya IP versi 6 unicast routing. Kemudian kita tinggal tambahkan IP versi 6 route. Ini adalah network tujuannya menggunakan prefix, sedangkan ini adalah NAS hop-nya. Seperti itu. Jadi sama ya. Cuman beda versi aja IP address-nya. Nah, kemudian di sini ada yang namanya IP versi 4 full specific static route. Nah, ini tadi dia menggabungkan antara interface dan NAS hop. Nah, kapan biasanya ini digunakan? Jadi, kalau kita ingin menggunakan full specific, kalau misalkan kita dalam satu router, contoh ya, dalam satu router ini keluarnya ada banyak interface untuk sampai misalkan ke router tujuan ya, seperti itu. Nah, jadi karena dia interface keluarnya ada banyak, maka kita bisa menggunakan yang namanya full specific static route. Jadi misalkan kita mau keluarnya lewat atas aja, jadi ya kita harus masukkan di sini NAS hop-nya berapa, kemudian exit interface-nya berapa. Jadi pada saat kita mengirim paket, misalkan dari di sini anggaplah ada sumber, kemudian di sini ada tujuan ya. Nah, dia akan jalurnya itu akan lewat atas. Seperti itu, karena udah dibuat secara spesifik. Jadi karena dia multiple exit, ada banyak jalur keluarnya, ya kita bisa arahkan, benar-benar dia harus lewat sini, nggak boleh lewat jalur lain gitu ya. Nah itu contoh di mana kita bisa menggunakan yang namanya full specific static route. Sedangkan kalau kita menggunakan tadi exit interface, itu biasanya digunakan pada jaringan point to point. Nah, jaringan point to point itu misalkan di sini ada router, kemudian di sini ada router, biasanya menggunakan koneksi serial gitu ya. Jadi koneksi WAN biasanya ya, atau biasanya menggunakan tunneling. Nah, itu kita bisa menggunakan exit interface. Tapi kalau misalkan yang regular, yang normal, ya kebanyakan itu menggunakan NAS hop. Seperti itu. Jadi, sudah tahu kan penggunaan kapan kita harus menggunakan yang standar, kapan harus kita menggunakan yang exit interface, dan kapan kita harus menggunakan yang full specific static routing. Bisa diulang lagi? Siapa yang mau
Coba kalau standar itu kapan digunakan? Ayo, barusan saya jelaskan tadi. Kalau yang standar itu biasanya yang menggunakan IP address ya, atau pada jaringan Ethernet. Sedangkan kalau yang exit interface biasanya digunakan di jaringan seperti apa? Jaringan WAN ya. Kan yang point to point ya. Oke. Kalau yang full spesifik biasanya digunakan seperti apa contoh kasusnya? Kalau dia memiliki banyak jalur keluar ya. Nah, itu kita menggunakan yang full spesifik. Nah, ini, salah satu contohnya juga, full spesifik pada IPv6 ya. Nah, kalau IPv6 ini di mana kita menggunakan gatenet hop-nya itu adalah IP yang namanya link local address. Di mana link local address ini itu tidak terdaftar di routing table ya. Nah, makanya di sini kita harus menyertakan interface-nya dan gateway-nya. Jadi, harus apa namanya, harus, menggunakan full specific route. Nah, harusnya kalau yang standar itu kan kita, biasanya menggunakan seperti ini. Nah, di sini kelihatan interface has to be specific for link local net hop. Jadi untuk melakukan konfigurasi ini maka dibutuhkan yang namanya full specific. Oke. Nah ini, perintah kalau misalkan kita mau lihat show IP route static, kemudian ini kita bisa gunakan 5 line, dia nanti akan munculkan misalkan begin ke IP yang 2001 double colon DB8 double colon ACAD double colon 1 double colon 164. Maka dia nanti akan menampilkan spesifik saja, berarti yang mengarah ke tujuan ini aja ya, maka akan ditampilkan seperti ini. Jadi di sini statusnya dia static karena dia dikonfigurasi secara manual. Nah, ini ada beberapa perintah yang biasanya kita gunakan untuk melakukan verifikasi static routing. Jadi biasanya setelah kita melakukan konfigurasi, berarti kan kita harus melihat apakah konfigurasi kita benar. Misalkan show IP route. Nah, kita bisa lihat routing tabelnya, show IP versi 6 route, itu kalau untuk melihat tabel routing table IP versi 6, ping untuk melakukan pengujian, misalkan dari sumber ke tujuan, kemudian trace route, itu untuk melihat kita lewat router mana saja. Nah, ini ada bisa dilihat ya, show IP route static, show IP route network, show running config, section IP route. Nah, kalau mau ganti dari IP versi 4 ke IP versi 6, kita tinggal ganti yang tulisan IP ya. Kita tinggal tambahin IPv6. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada namanya configure IP default static routing. Mungkin di sini saya jelasin sebentar aja karena ini harusnya lebih simpel. Nah, jadi biasanya kalau kita di suatu organisasi itu kan ada banyak jaringan ya, mungkin kita bisa menggunakan dynamic routing untuk menghubungkan semua network yang ada di internal suatu organisasi. Tapi, kalau kita lihat gambar di sini ya, biasanya itu kita punya namanya, eee, stub network. Stub network itu adalah jaringan akhir. Contoh lah, kalau misalkan saya di kampus nih, di UIB. Di sini saya punya router yang terhubung dengan router ISP. Otomatis, nah router yang ada di sini itu ingin ke internet. Nah,
Kalau ke internet itu sendiri, itu kan ada banyak IP ya, ada banyak tujuan ya, ke Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Kan nggak mungkin kita hafalin satu-satu IP-nya gitu ya. Nah, cara gampangnya adalah supaya jaringan internal kita yang ada di sini bisa akses full ke internet, jadi kita bisa menggunakan yang namanya default route. Nah, seperti apa default route itu bisa kita lihat di sini. Jadi default route itu adalah tujuannya adalah IP-nya 0.0.0.0, subnet masknya juga adalah 0.0.0.0. Kemudian ini adalah nest hop atau exit interface-nya atau gateway-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi 0.0.0.0, subnet masknya 0.0.0.0 itu mewakili semua IP address tanpa kecuali gitu ya. Jadi dengan melakukan satu konfigurasi ini kita bisa akses ke internet, seperti itu. Sama juga di IP versi 6, tinggal IP route. Nah, kalau IP versi 6 itu ya dia pakai double colon, titik nol, slash nol gitu ya. Nah, ini adalah default-nya. Ini hampir sama ya, kalau di IP versi 4 seperti ini, kalau di IP versi 6 seperti ini. Ini juga sama, exit interface, IP address atau nest hop, kemudian exit interface-nya. Kalau static routing yang biasa, kita masukkan network tujuannya secara spesifik. Nah, tapi kalau default route, kita cukup masukkan IP 0000 ini untuk mewakili semua IP address yang ada di internet. Nah, ini contoh konfigurasi default static route ya pada gambar yang sebelumnya tadi. Nah, ini dari router 1 ingin ke semua jaringan, otomatis tinggal masukin ini. Nah, gateway-nya 2.2 ya. Ini sama juga di IP versi 6. Nah, nanti kita tinggal lihat show IP route static. Nah, di sini kalau S itu kan artinya static ya. Nah, di sini ada kandidat default. Berarti kodenya di sini itu adalah S plus bintang gitu ya. Nah, ini ada bintang. Nah, itu berarti dia adalah default. Jadi, kodenya berbeda ya. Tapi dia dikonfigurasi secara manual karena kita entry dia secara manual gitu ya. Maka dia tetap statusnya S. Nah, ini sama juga kalau di IP versi 6 itu ya dia cuman adanya static aja ya. Jadi ya di sini kita lihat cuman ada S. Sorry, ketutup. Jadi di sini cuman ada S. Nah, mungkin yang terakhir itu adalah konfigurasi floating static routing. Nah, kalau static routing ini atau floating, mungkin di sini saya bisa kasih gambaran ya. Jadi misalkan di router dari PC2 gitu ya. Nah, misalkan ingin mungkin di sini saya gambarkan satu link juga ya. Jadi, kalau misalkan nih PC2 ingin pergi ke PC1 ya, contoh aja ingin pergi ke PC1. Nah, dia kan bisa lewat 2 jalur ya, dia bisa lewat sini atau dia bisa lewat sini ke sini, betul ya? Jalurnya ada 2. Nah, pada saat kan nggak mungkin kita buatkan dia, static routing dengan distance yang sama, itu biasanya, salah satunya mati, satunya aktif gitu ya. Nah, untuk menghindari itu jadi, kita menggunakan yang namanya floating static routing. Nah, floating static routing ini atau biasa dikenal untuk membuat yang namanya failover. Jadi kalau salah satu link ini mati, maka dia akan tetap terhubung menggunakan jalur yang lain. Nah, bagaimana penulisan, atau bagaimana konfigurasi jika kita ingin melakukan floating static routing? Contoh, misalkan, di sini IP route tujuan kita mau ke internet ya. Nah, kita lewat gateway-nya sebelah sini. Kemudian kita bisa tambahkan lagi
dengan tujuan yang sama, tapi gateway-nya berbeda. Tapi di sini kita kasih yang namanya distance. Jadi kita tambahin angka. Nah, secara default kalau static routing itu dia, distance-nya 1 ya. Secara default static routing itu distance-nya 1 di sini. Nah, yang ini 5. Nah, kalau kita lihat secara prioritas, maka dia akan memprioritaskan yang paling kecil distance-nya, seperti itu. Jadi supaya nanti kalau misalkan yang atas putus atau link-nya mati, maka dia akan diarahkan, traffic-nya itu melewati jalur yang sebelah bawah. Nah, distance ini bisa ditentukan nilainya gitu ya, nggak harus 5, bisa pakai 10 gitu ya. Yang penting pada saat kita membuat yang namanya failover atau floating static routing, salah satunya harus ada angkanya tinggi. Distance-nya harus lebih besar dibandingkan yang satunya. Nah, misalkan saya ingin, jalur pertama itu adalah 10.10.2, berarti di sini saya harus besarin distance-nya, misalkan di sini saya pakai 10 gitu ya. Maka yang diprioritaskan adalah yang distance 5, jika distance 5 ini mati atau disconnect atau putus, maka dia akan lewat ke distance yang atas, yang 10. Seperti itu. Jadi itu, floating static routing. Kita misalkan, memiliki, gateway lebih dari 1, ya kita bisa manfaatkan. Kita mau lewat mana jalur prioritasnya, maka distance-nya harus kecil. Sedangkan jalur backup itu distance-nya harus kita buat lebih besar angkanya. Oke, kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas? Jelas. Sudah jelas, Kak. Oke, sudah jelas. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini ya. Jadi terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Kakak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.